Serawung itu bergaul ya. Karena dengan serawung, dengan bergaul, dengan berjumpa, prejudice, prasangka, lalu kesalahpahaman itu bisa dikurangi. Karena dari pengenalan itu kita semakin tahu, semakin mengerti dan semakin mendalami siapa saudari-saudaraku yang mungkin berbeda dengan saya. Merdeka, jumpa lagi di podcast Nusantara. Ketika ibu kota negara Jakarta pindah ke Yogyakarta pada masa revolusi, Monsinyur Sugio Pranoto memindahkan keuskupan Semarang ke Yogyakarta. Ini menjadi bagian simbolis sebagai bukti bahwa umat Katolik, Gereja Katolik mendukung pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini menjadi sebuah identitas yang sangat kuat sekali pada saat itu ketika Monsinyur Sugio Pranoto lewat film Sugih yang sering kita lihat, kemudian mengatakan sebuah statement yang sekarang sangat kita ingat, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan hari ini kita ingin membahas tentang semangat itu dan hadir bersama kita Romo Agustinus Heri Wibowo. Selamat datang Romo. Selamat berjumpa semuanya. Romo, terima kasih sudah hadir. Tadi statement itu selalu kita rasakan juga dan menjadi semangat banyak umat Katolik ya. Dan Romo adalah sekretaris dari Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Nah, boleh diceritakan sebenarnya apa itu Komisi Hubungan Antar Agama? Baik, Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia itu mau menampilkan wajah gereja Katolik yang bersahabat dengan semua orang, mewujudkan persaudaraan sejati. Juga dengan alam ciptaan sebagai sesama. Sejak kapan komisi ini sudah ada, Mo? Dalam perjalanan waktu namanya dulu belum komisi, tetapi ada nama semacam PWI gitu ya istilahnya, itu sejak tahun 1975 sekitar itu. PWI Ekumene lalu menjadi Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Nah, dalam kaitan dengan itu, apa relasi atau makna dari pemikiran 100% Katolik, 100% Indonesia itu Mo, dalam proses membuktikan atau bukan menyampaikan kabar tadi ya? Ya, itu kan kutipan dari kata-kata Monsinyur Sugio Pranoto, Uskup Pribumi yang pertama. Pada waktu itu beliau mengatakan untuk menjadi orang Katolik yang semakin baik mesti semakin patriotik. 100% Katolik, 100% patriotik. Artinya di situ dalam perjalanan waktu diterjemahkan 100% Katolik, 100% Indonesia. Makna dasarnya sebetulnya sederhana, bahwa menjadi Katolik itu juga menjadi Indonesia. Kekatolikan tidak pernah bertentangan dengan keindonesiaan, dan keindonesiaan semakin menguatkan kekatolikan. Di mana untuk menjadi orang Katolik yang baik, keindonesiaan itu menjadi cara berpikir, cara merasa, cara bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 100% Katolik, 100% Indonesia, sesuatu yang tidak terpisahkan sebagai medan iman umat Katolik khususnya di Indonesia. Itu konteksnya seperti itu. Selain juga terkait dengan solidaritas dan kebersamaan dan kebersatuan sebagai sesama warga negara Indonesia, lebih-lebih pada waktu itu di kancah perjuangan saling mendukung satu sama lain, dan saat ini bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan hal-hal baik untuk kebaikan umum, kesejahteraan bersama. Ya, dan ini konteksnya memang kembali kepada individu Katolik itu sendiri ya, bukan mewakili komunitas atau organisasi, tapi sebagai orang Katolik ya Mo ya. Ya, panggilan sebagai orang Katolik itu sungguh nyata, sungguh konkret di tengah keindonesiaan, di tengah medan hidupnya. Kalau di Indonesia ya 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% Katolik, 100% patriotik. Ya. Patriotik itu yang mungkin hari ini harus terus kita dorong ya Mo. Nanti kita bahas soal itu. Tapi
Selain Monsinyur Sugio Pranoto, kita juga melihat tokoh-tokoh Katolik yang lain, Romo Van Lith misalnya, yang secara mengagetkan kalau saya baca literasinya juga ternyata sosok yang 100% Katolik, 100% Indonesia, berpikir bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi justru sebenarnya kepentingan orang banyak. Bahkan beliau dicalonkan menjadi wakil dari Serikat Islam ya, kalau nggak salah ya. Volksraad, Dewan Rakyat ya, oleh Agus Salim kalau tidak salah pada waktu itu. Jadi betul. Partai Islam, Ya. Dan itu juga salah satu bukti nyata ya tentang itu. Ya. Romo ingat tentang itu atau bisa share sedikit? Ya, Van Lith ini kan misionaris yang kalau dalam bahasa Jawa itu manjing ajur ajer, artinya dia sungguh menghayati hidupnya, panggilan hidupnya di tengah konteks kehidupannya pada waktu itu. Bagaimana beliau datang pertama-tama yang dilakukan adalah mempelajari budaya, belajar bahasa Jawa dengan baik, lancar, dan itu menjadi wahana dia mengalami perjumpaan, menjadi bagian dari masyarakat sekitarnya. Setelah itu dia memajukan lewat dunia pendidikan, mendirikan sekolah-sekolah dan sebagainya di Muntilan, juga di Klaten semacam HIS kalau tidak salah pada waktu itu. Dan kemudian ketika dihadapkan pada pilihan sulit, ketika berpihak pada mana dan mana, dia memilih berpihak pada rakyat Indonesia. Dalam hal ini option for the poor ya, berpihak pada yang menderita, yang tertindas, yang terjajah dan lain sebagainya. Jadi opsinya jelas kemanusiaan nomor 1 sebagai wujud penghayatan imannya dan pembawa kabar sukacita Injili. Jadi ya begitu dahsyat itu ya. Dan beliau tuh orang Belanda, tapi disebutnya orang Belanda berjiwa Jawa. Ya kan, padahal di sana pada waktu itu mungkin juga ada orang Jawa berjiwa Belanda ya. Bisa jadi ya. Maka tidak heran kan dia manjing ajur ajer sampai menjadi bagian dari masyarakat pada waktu itu sampai dicalonkan sebagai wakil atau Dewan Rakyat. Itu menunjukkan bahwa memang dia sungguh menghayati hidupnya, konteks hidupnya, kebersamaan, kebersatuan, bela rasa, solidaritas dengan manusia sesamanya pada waktunya, di tempatnya. Nah, ini beliau nih ya. Iya. Kalau kita kemudian masuk lebih dalam konteks aplikasi atau melihat hari ini semangat itu, apa yang kemudian Romo lihat atau Romo rasakan? Apakah kemudian implementasi dari nilai-nilai 100% Indonesia, 100% Katolik itu kemudian sudah dijiwai lebih dalam? Kata-kata itu tidak sekedar jargon, tidak sekedar simbol, tidak juga sekedar ingatan sejarah yang selesai di masa lalu, tetapi bagaimana itu menjadi fondasi untuk sekarang dan yang akan datang. Maka itu menjadi habitus baru kalau dalam bahasa Katolik atau bahasa yang secara umum dimengerti sebagai cara pandang, cara sikap, cara hidup terkait dengan kekatolikan dan keindonesiaan. Jadi itu sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan antara apa yang diimani dan apa yang diungkapkan serta diwujudkan. Dalam perjalanan waktu, tema-tema itu semakin digali dan semakin menjadi gerakan ya. Tidak hanya digali, direnungkan, direfleksikan, tetapi juga menjadi gerakan nyata konkret. Seperti misalnya arah dasar Keuskupan Agung Jakarta secara konkret dengan mengatakan amalkan Pancasila. Dari 2016 sampai 2020 setiap tahun itu tema amalkan Pancasila, sila-sila itu menjadi spiritualitas bersama, menjadi gerakan bersama. Misalnya sila pertama diwujudkan dalam tema kerahiman Allah yang memerdekakan. Itu tahun 2016, lalu tahun 2017 mengambil sila kedua, makin adil, makin beradab. Lalu selanjutnya 2017 mengambil sila ketiga, kita Bhinneka, kita Indonesia. Lalu tahun 2018 itu dan seterusnya itu mengambil tema sila keempat, misalnya kita berhikmat, bangsa bermartabat. Lalu sila kelima, kita adil, bangsa sejahtera. Jadi tidak hanya konsiensia, tidak hanya refleksi, tetapi itu menjadi
komunio paguyuban Katolik Indonesia dan gerakan Katolik Indonesia di tengah bangsa dan negaranya sebagai bagian dari komitmen kebangsaan bahwa wujud iman itu nyata dan tidak pernah terpisahkan dari ruang lingkupnya. Jadi itu seperti itu. Lalu dalam ardas berikutnya 2022 sampai 2026 semakin ditekankan lagi dengan melaksanakan ajaran sosial gereja, semakin berbela rasa, ya, semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Jadi itu aksi konkret bagaimana kita mewujudkan misalnya untuk tahun-tahun pertama martabat manusia, lalu mewujudkan tentang bonum comune kesejahteraan bersama, itu kan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebersamaannya sungguh kental, sungguh nyata. Lalu asas solidaritas, subsidiaritas, artinya berbela rasa, lalu menguatkan yang sudah mampu dan lain sebagainya. Lalu perhatian pada yang kecil, lemah, miskin dan tersingkir, dan tidak lupa dari itu semua perhatian pada keutuhan ciptaan atau lingkungan hidup yang menjadi kesatuan dengan hidup kita, bahwa manusia tanpa lingkungan hidup itu tidak bermartabat dan bisa rusak ataupun tidak mendapat tempat yang semestinya. Demikian juga lingkungan hidup itu yang sehat menopang kemanusiaan. Jadi aspek timbal balik bahwa manusia menjaga lingkungan, lingkungan semakin mewujudkan manusia yang semakin bermartabat atau lingkungan hidup yang semakin manusiawi. Itu contoh-contoh konkret yang kita lakukan dalam berbagai kesempatan. Kardinal Suharyo mengatakan cinta tanah air itu menjadi bagian nyata dari kehidupan kita di tengah bangsa Indonesia. Dalam berbagai kesempatan beliau itu sering minta kita nyanyi Padamu Negeri, lalu lagu kesukaan beliau ya itu Rayuan Pulau Kelapa dan lain sebagainya. Lalu kita juga ada yang namanya Pesta Paduan Suara Gerejani, Pesparani. Itu mengembangkan rasa cinta tanah air melalui di situ ketika defile atau parade pembukaan itu memakai pakaian adat mengingatkan kebinekaan kita, lalu lagu-lagu daerah dan sebagainya yang kadang mungkin itu lagu dari Maluku toh, itu lagu dari Sunda, itu lagu dari Bali dan sebagainya. Itu sederhana tetapi mengingatkan kita akan keindonesiaan dan memanggil kita untuk semakin Indonesia dalam perspektif iman kita diterangi oleh iman kita secara nyata. Kurang lebih seperti itu Mas Arto. Apa tantangan tapi hari ini kan kita bicara sosial media, ya kan doktrin pemikiran-pemikiran yang lalu lalang ya secara bebas dan gereja tentu memiliki tantangan tersendiri untuk menyampaikan pemahaman itu ke level 1, level 2, level 3 dan berikutnya sampai kemudian menjadi bagian dari implementasi nyata tadi gitu. Betul. Apa yang kemudian jadi tantangan atau titik kritis dalam menyampaikan pesan tersebut? Baik, di era digital itu kan semua begitu cair dan lintas batas ya. Informasi begitu cepat dan mudah didapat dari berbagai macam hal. Tetapi apakah informasi itu benar, apakah informasi itu tepat, apakah itu dari sumber resmi di situ. Orang bisa berguru pada siapa saja dari blogspot dan sebagainya dan sebagainya. Namun dalam sistem gereja Katolik kita sudah memiliki semacam sistem baku bahwa sumber iman Katolik itu jelas kitab suci, magisterium, ajaran para bapak gereja, dokumen-dokumen Konsili Vatikan, lalu tradisi dan sebagainya. Dan kita memang mempunyai portal-portal resmi, situs-situs resmi dan juga penerbitan-penerbitan buku resmi. Misalnya dengan nihil obstat ya, tidak ada sesat, kurang lebih sederhananya gitu. Imprimatur artinya diperintahkan oleh otoritas gereja sebagai pemegang ajaran moral Kristiani yang tepat dan sah dan sebagainya. Itu memang diatur sedemikian rupa dan proses transformasi dan informasi itu terus kita lakukan melalui website, kanal-kanal resmi dari gereja, dari tingkat keuskupan, tingkat nasional sampai tingkat paroki, bahkan tingkat dunia pun kita mempunyai informasi-informasi yang bisa menjadi rujukan. Nah, itu selalu kita sampaikan kepada umat di tengah arus informasi yang banyak kesana kemari supaya umat mempunyai pegangan yang jelas dan kepada siapa harus bertanya, kepada siapa harus mencari dan menemukannya di mana lalu mesti bagaimana. Dan itu memang tantangan dan kata kuncinya mau belajar, itu yang kita lakukan. Maka
panggilan melalui festival film ini, kita ada Ya. Film Award, itu salah satu membangun narasi-narasi positif di dunia maya yang Ya, beraneka macam, berita bohong, kebencian, provokasi, memecah belah dan sebagainya. Kita nggarap film-film yang bertema kemanusiaan, yang bertema cinta kasih, yang bertema anti terorisme, anti kekerasan dan sebagainya. Dan itu media yang relevan saat ini dan mudah diingat, mudah diakses dan menggerakkan juga. Itu kita sedang pastoral di era digital itu dikembangkan melalui namanya komunikasi sosial, Komisi Komunikasi Sosial atau Komsos. Romo, kan setiap agama tentu saja punya komisi hubungan antar agama ya, yang dan kepercayaan juga dalam porsinya masing-masing gitu. Dalam kaitan menjaga relasi itu, apa yang dilakukan oleh Komisi Hubungan antar Agama dan Kepercayaan KWI dalam membangun relasi tersebut, dan kemudian apa yang menjadi visi misi bersama dari ini disebutnya berarti komisi berarti ya? Ya, komisi Atau divisi gitu kalau dalam organisasi. Komisi lebih Komisi. tepatnya ya. Ya. Jadi sejauh perjumpaan dan perkenalan saya dengan teman-teman lintas agama, seluruh majelis agama mempunyai komisi ataupun perangkat di bidang ini. Betul. Karena di Indonesia ini sangat relevan sekali. Bangsa Indonesia adalah bangsa religius, di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi tuntunan kita semua dalam hidup bersama, berbangsa dan bernegara. Itu sejauh perjumpaan kami semua ada, dan kami selalu membangun itu. Pertama-tama sederhana, kita mesti banyak serawung. Serawung itu bergaul ya. Karena dengan serawung, dengan bergaul, dengan berjumpa, prejudice, prasangka, lalu kesalahpahaman itu bisa dikurangi. Karena dari pengenalan itu kita semakin tahu, semakin mengerti dan semakin mendalami siapa saudari-saudaraku yang mungkin berbeda dengan saya. Dan itu kuncinya sederhana, diperbanyak perjumpaan. Setelah ada perjumpaan, ada pengenalan. Setelah ada pengenalan, ada rasa sayang. Dari situ muncul semangat untuk bekerja sama satu sama lain dalam hal-hal yang memang kita mencapai titik temu. Karena dalam hal internal, misalnya ajaran iman dan sebagainya, pasti itu kan ruang privat masing-masing ya. Tetapi ketika berbicara bencana, berbicara kerusakan alam, berbicara terorisme, semua jadi isu bersama dan sebagainya, itu menjadi isu bersama. Teman-teman itu langsung tanpa dikomando langsung telepon-teleponan gitu. Ini kita bisa lakukan apa? Ayo kita bergerak untuk menyadarkan semua pihak untuk tidak terprovokasi, untuk mengingatkan pemerintah dan kita partisipasi masyarakat supaya kita tidak terpecah belah dan lain sebagainya. Karena itu bukan ajaran agama, tetapi itu penyimpangan dan tafsir-tafsir tertentu dari kelompok tertentu yang mengingkari kemanusiaan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak pernah ada rapat-rapat manis-manis direncana tiba-tiba cair. Iya, cair. Karena ya tadi kita biasa berjumpa itu loh. Ya. Hampir seminggu itu bisa 3 kali, 4 kali dan sebagainya tuh. Jadi nggak seperti yang kalau saya bayangkan pertemuan meeting resmi. Oh, enggak ada. Kita malah kadang ngopi dan sebagainya, saling berkunjung satu sama lain, bahkan nyanyi bareng. Sederhana itu, tetapi dari situ nanti muncul banyak hal-hal yang besar ya. Dari yang penting berjumpa dulu. Ya. Jadi kita ngomong juga enak saja, terus menelurkan ide-ide, lalu seolah-olah digerakkan oleh satu roh yang sama. Roh iman yang menuntun melihat dalam diri orang lain itu saudara laki-laki dan saudari perempuan yang patut didukung dan dicintai. Itu kalau dalam bahasa dokumen Abu Dhabi ya. Itu bahwa orang beriman itu dengan imannya itu dituntun melihat dalam diri orang lain itu saudara laki-laki dan saudari perempuan yang patut didukung dan dicintai. Terus iman itu juga memanggil orang beriman tidak hanya menuntun ya tadi, tapi memanggil untuk mengungkapkan persaudaraan insani, lebih-lebih kepada yang kecil, lemah, miskin dan tersingkir, dan kepada seluruh alam ciptaan. Kenapa saya katakan dokumen Abu Dhabi? Karena dokumen Abu Dhabi ini baru ya, 2019 itu ditandatangani oleh Imam Besar Al-Azhar dan juga Paus Fransiskus. Isinya tentang persaudaraan insani untuk hidup bersama dan perdamaian dunia. Karena perdamaian dunia pasti
harapan semua orang. Setiap manusia pasti pengen damai. Nah, itu hal-hal yang banyak sekali dan kita lakukan edukasi ya. Ya. Prinsipnya penyadaran kepada masing-masing internal, edukasi, konsiensia. Lalu setelah edukasi itu diungkapkan ya. Nilai iman itu diungkapkan dalam wilayah peribadatan, devosi dan sebagainya. Tidak sampai di situ tetapi diwujudkan. Kalau dalam bahasa Katolik ya nilai khas Katolik itu ya cinta kasih untuk kebaikan bersama, untuk kesejahteraan bersama atau bonum comune. Kita jaga, kita sirami, kita pupuk, kita kuatkan satu sama lain. Ini jelas mitra strategis pemerintah nih dalam hari ini Departemen Agama ya, Oh iya. Kementerian Agama ya. Itu tupoksi kami. Jadi tupoksi kami itu jelas ada 4 ya, kurang 5 sebetulnya. Tupoksi pertama bidang ekumenis itu dengan saudari-saudara umat Kristen yang lain ya, bahwa kita saudari-saudara seiman karena mempunyai Tuhan yang sama ya. Lalu dengan teman-teman penghayat kepercayaan, bagaimana memberi ruang dan waktu dan tidak melupakan mereka bahwa mereka warga negara yang setara, bahwa mereka juga saudara kita, punya hak konstitusi yang sama ya, dan semuanya baik di mata Allah. Itu yang diimani oleh internal masing-masing. Lalu lintas agama pasti, lalu hubungan dengan pemerintah khususnya yang lembaga-lembaga yang terkait dengan hubungan antara agama dan kepercayaan, lalu lembaga-lembaga swasta non pemerintah yang bergerak di bidang itu. Nah, seperti Dai TV ini menjadi partner. Ya. Tapi memang kalau kita lihat ya, komisi ini kan memang mungkin baru dibentuk ya, 10 tahun terakhir mungkin. Oh sudah lama, 20 tahun. 1975 itu cikal bakalnya itu. Oh, udah panjang sekali ya, Mo. Sudah panjang sekali. Tetapi substansi dasarnya pasti sejak gereja ada, lebih-lebih Konsili Vatikan II itu dengan terang sekali bagaimana ada dokumen yang mengatakan hubungan gereja Katolik dengan agama-agama lain. Iya. Tapi artinya semakin kesini juga belum tentu jadi lebih mudah meskipun sudah dimulai sejak tahun itu ya, karena tantangannya terhadap isu-isu itu bahkan sekarang lebih luar biasa lagi dengan media sosial dan lain-lain. Betul. Tetapi itu menjadi bagian dari dinamika hidup kita. Bagaimana kita tetap teguh dalam iman dan teguh dalam persaudaraan, saling menguatkan satu sama lain dan percaya bahwa Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Romo, terima kasih sudah berbagi soal semangat 100% Katolik, 100% Indonesia. Saya juga berterima kasih, kami juga berterima kasih. Ini PR bersama ya, Mo. Kerja bersama, panggilan bersama. Ya. Dan mudah-mudahan dengan program seperti ini, Podcast Nusantara juga bisa menyampaikan tadi visi misi yang sangat jelas sekali, nilai-nilai tadi ya, dan sehingga para penonton kami juga bisa merasakan semangat yang sama. Baik. Demikian diskusi kita membahas soal tema yang sangat identik dengan umat Katolik, terus membangun kebaikan bagi negeri ini. Dan sampai kita jumpa di episode berikutnya. Anda bisa menyaksikan episode ini di tayangan YouTube kami di Podcast Nusantara. Dan bagi para sahabat dan teman-teman yang merayakan Hari Natal, selamat merayakan Hari Natal. Sampai kita berjumpa lagi. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.